Hai guys, selamat datang kembali di SE Music House Bandung bersama saya Ida di channel SE Music Project. Nah guys, hari ini saya mau review dua biola medium quality. Biola apa, merek apa, dan seperti apa? Yuk, let's check it out. Oke guys, sekarang di sini sudah ada dua biola medium quality dari merek Scott & Guan. Ada Scott Guan tipe 601 dan juga ada tipe 701. Nah, sebelum kita mereview biolanya, mari kita lihat dulu aksesorisnya. Yang pertama adalah casing Scott Guan 601. Casing Scott Guan 601 itu bentuknya adalah kotak segi 4 dan dia sering disebut dengan casing koper. Dan dia berbahan kanvas berwarna hitam depan dan belakang. Lalu bagian dalamnya dia berbahan bludru. Berwarna hitam juga. Nah, dari Scott Guan 601 ini kita akan mendapatkan selimut untuk mengcover biolanya pada saat kita tutup biolanya, kita tutup casingnya. Nah, selain itu kita juga akan dapat ini adalah tali case yang bisa dibongkar pasang di belakang casing biolanya. Dan itu bisa diransel ya. Lalu di dalam casing biola Scott Guan 601 ini ada wadah untuk menaruh biolanya, ada wadah untuk menaruh shoulder rest, ada wadah untuk menaruh bow, dua atas dan bawah, lalu juga ada wadah untuk laci untuk menaruh perlengkapan biola seperti rosin, lap, senar, dan sebagainya. Lalu, Scott Guan 601 ini akan mendapatkan bow berbentuk bulat seperti ini dengan kualitas kayu yang sudah bagus dan juga kualitas hair bow yang juga sudah bagus. Jadi, pada saat kita kencangkan si bow-nya, dia tidak ada hair bow yang keriting. Jadi hair bow-nya itu akan lurus seperti ini. Nah, jangan lupa kalau bow-nya sudah selesai dipakai, kita kendorkan lagi supaya bow-nya awet. Lalu, setelah itu dari Scott Guan 601 ini akan mendapatkan rosin kotak kecil seperti ini. Ini adalah rosin standar bawaan dari Scott & Guan-nya. Oke, itu untuk aksesoris Scott & Guan 601. Sekarang, mari kita lanjutkan ke Scott & Guan 701. Ini dia casing Scott & Guan 701. Dia bentuknya sama persis, bahannya juga sama persis seperti casing Scott & Guan 601. Dan bagian dalamnya dia juga sama persis, tidak ada perbedaan. Selimutnya dan tali case-nya pun juga sama. Ada dua ya, bisa dibongkar pasang, ditaruh di belakang case dan bisa diransel. Nah, untuk bagian dalamnya pun juga sama persis. Dan rosinnya untuk Scott & Guan 701 itu juga sama. Dia dari kotak kecil seperti ini, standar. Cuman yang berbeda adalah dari bow-nya. Bow Scott & Guan 701. Dia bentuknya adalah oktagonal. Oktagonal itu apa? Artinya si kayunya ini dia berbentuk segi 8. Dan ini kayunya sudah bagus ya. Ditambah lagi si hair bow-nya juga kualitasnya sudah bagus. Jadi tidak ada hair bow yang keriting pada saat kita kencangkan si hair bow-nya. Dan jangan lupa kita kendorkan lagi setelah selesai dipakai. Kenapa hair bow harus dikendorkan lagi setelah dipakai? Supaya dia awet, supaya hair bow-nya tidak mudah putus dan supaya si kayunya ini tidak mudah bengkok, tidak menyublim ya, karena terkena suhu panas atau suhu yang ekstrim seperti itu. Baik. Nah, ini adalah review dari aksesoris Scott & Guan 601 dan 701. Sekarang mari kita lanjutkan ke biolanya. Yang pertama adalah biola Scott & Guan 601.
kita lihat dari looknya, Biola Scott Guan 601 ini dia warnanya coklat keorenan, tapi tidak terlalu cerah ya. Dan ini varnishnya sangat tipis, jadi dia semi doff dan biolanya itu ringan sekali gitu. Nah, untuk kayu depannya itu dia menggunakan bahan spruce. Untuk kayu belakang, samping, neck, dan scroll itu dia menggunakan kayu maple. Dan ini kayu maplenya sudah lumayan bagus ya kalau menurut saya, dan lumayan tua. Nanti kita akan coba tes soundnya. Lalu untuk purflingnya, tentu saja purfling itu sudah ditanam, tidak digambar. Oh iya, bagi yang belum tahu purfling itu apa sih? Purfling itu adalah dua garis pinggir berwarna hitam di pinggir bodi biola depan dan belakang. Itu sangat penting. Fungsinya adalah untuk mencegah crack pada saat biola itu terbentur, dan itu sangat penting ya, makanya purfling itu tidak boleh digambar. Nah, untuk purfling biola 601 ini dia sudah menggunakan kayu ebony alias kayu yang berwarna hitam, baik yang di depan maupun yang di belakang. Lalu kita lanjut ke fingerboard. Fingerboardnya ini adalah kayu ebony berwarna hitam, tapi ini AAA quality ya, jadi ini sudah bagus. Kenapa fingerboard harus menggunakan kayu ebony? Karena pada saat kita fingering, ini kan lama-kelamaan akan mudah terkikis, dan kayu ebony yang berwarna hitam itu dia kayunya kuat dan keras, jadi dia tidak mudah terkikis si kayu fingerboardnya. Kalau untuk senar, ini senarnya senar standar bawaan dari Scott Guan-nya, dan bridge-nya juga bridge standar. Lalu untuk set part-nya, set part itu apa? Tuning pack, tailpiece, chin rest, dan end pin. Ini set part-nya sudah menggunakan kayu rosewood. Bagaimana caranya kita membedakan kayu rosewood dengan kayu yang lainnya? Kalau ebony dan kayu boxwood, dia itu warnanya polos. Kalau rosewood, dia pasti ada coraknya seperti ini. Terlihat ya. Lalu untuk tailpiece-nya ini dia disertai dengan fine tuning silver sebanyak 4 pieces. Seperti itu untuk biola Scott Guan 601. Mari kita lanjutkan ke Scott Guan 701. Nah, ini dia Scott Guan 701. Kalau kita lihat dari looknya, dia warnanya coklat tua ya. Jadi kalau ini yang 601 dia warnanya terang, kalau ini warnanya dia coklat tua dan memang gelap. Dan ini juga sama, varnishnya tipis banget, dan biolanya sama ya, ringan ya seperti 601, dan dia warnanya semi doff. Untuk kayu depan dia bahannya sama spruce. Untuk kayu samping, belakang, neck, dan scroll itu dia pakai kayu maple, dan ini maplenya lebih bagus dari yang 601. Nanti kita akan coba pada saat cek soundnya ya. Lalu untuk purflingnya yang dua garis hitam di pinggir bodi biola depan dan belakang juga sama, itu ditanam, tidak boleh dilukis. Nah, untuk fingerboardnya sama tentunya, dia menggunakan kayu ebony yang sudah bagus. Lalu untuk senarnya juga senar standar, untuk bridge-nya juga bridge standar bawaan dari Scott Guan. Sama seperti biola Scott Guan 601, yang 701 ini set part-nya tadi, tuning pack, tailpiece, chin rest, dan end pin itu bahannya adalah rosewood. Caranya untuk kita bisa tahu itu rosewood adalah kayunya bercorak, dan itu coraknya asli ya. Lalu di tailpiece-nya sudah disertai oleh fine tuning sebanyak 4 biji. Nah, seperti itu untuk review biolanya berdasarkan looknya. Yang satu dia warnanya lebih cerah, yang ini warnanya lebih gelap. Seperti itu. Oke guys, tadi setelah kita mereview biolanya baik dari aksesoris dan juga biolanya secara looknya, sekarang yuk kita coba cek soundnya. Yang pertama adalah Scott Guan 601.
Oke guys, itu dia tadi suara dari Scott Guan 601. Oh iya, sebelumnya saya lupa bilang bahwa saya pakai shoulder rest ya. Shoulder rest ini apa? Shoulder rest ini adalah alat bantu supaya pada saat kita nyapit si biolanya itu terasa lebih ringan, supaya si fingeringnya tidak kaku. Shoulder rest ini sebenarnya adalah aksesoris adisional segimana nyamannya kita pada saat kita nyapit biola. Ada orang yang lebih suka, lebih nyaman menggunakan shoulder rest, dan ada juga yang lebih nyaman tidak menggunakan shoulder rest. Nah, kalau saya sih pakai ya. Terus saya tadi sudah menggunakan bow yang sudah dirosin terlebih dahulu. Kalau bow baru pada saat digesek tidak akan ada karena bownya masih licin. Nah, itu ciri khas dari bow baru. Oke, kita kembali lagi tadi dari sound 601. Suaranya dia bright ya, tapi dia empuk. Bright tapi dia empuk. Jadi pada saat kita main scale yang cepat atau main nada tinggi sekalipun, dia nadanya responsif ya, cuman dia noise-nya masih ada sedikit dan suaranya dia bright. Kalau menurut saya ini biolanya untuk medium quality itu sudah worth it banget ya, sudah enak dan dia noise-nya sudah minim sekali. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan ke biola 701. Oke guys, tadi udah cek sound yang 601 nih. Sekarang kita ke 701. Seperti biasa, saya sudah pakai shoulder rest, bow yang sudah dirosin, dan sudah saya tuning nadanya. Yuk, let's check it out. Oke guys, itu dia tadi suara dari biola Scott Guan 701. Nah, suaranya kalau dibandingkan 701 dan 61 dia suaranya sama-sama bright ya. Cuman si 701 ini dia suaranya tuh tebal. Jadi ada dalam-dalamnya, ada low-nya dikit, dia ada bass-nya dikit. Jadi kalau kita main tuh ya suaranya tuh nggak terlalu tipis. Jadi kalau 601 itu dia bright tapi cenderung tipis ya suaranya. Kalau ini dia lebih tebal suaranya, dan pada saat saya main nada yang cepat di scale tadi dan terus main nada tinggi dia lebih responsif. Kalau 601 tadi dia cukup responsif, kalau ini dia lebih responsif lagi. Suaranya sama-sama bright, cuman yang ini dia suaranya lebih dalam, seperti warnanya lebih gelap. Jadi begitu sih kalau 701 menurut saya. Kalau dari noise dia lebih sedikit daripada 601. Jadi ini noise-nya tipis banget, lebih banyak noise yang 601. Jadi kalau misalnya dilihat ya kayunya memang lebih bagus yang 701 seperti itu guys. Oke guys, tadi kita udah review biolanya, baik dari aksesorisnya, look biolanya, dan juga dari sound biolanya. Udah kedengeran kan perbedaan dari 601 dan juga 701. Nah, sekarang kita coba cek harganya. Di mana lagi kalau bukan di Tokopedia atau di Shopee SE Music House Bandung. Nah, kali ini saya buka dari Tokopedianya ya. Setelah kita cari SE Music House Bandung di Tokopedia, kita search Scott Guan 601. Itu harganya adalah 2.750.000. Ini harga ini ya sudah include biola, bow, rosin,
case, dan juga bonus fitting up bridge dan sound post. Kalau kalian beli biola di SE Music House Bandung, fitting up bridge dan sound post itu sudah dibonuskan alias gratis ya. Nah, kenapa harus di fitting up? Fitting up itu sangat penting. Fitting up bridge sangat penting untuk membuat si tinggi bridge-nya sangat presisi sesuai dengan tinggi fingerboard, supaya pada saat kita fingering dia senarnya akan terasa empuk, tidak keras. Dan fitting sound post, kenapa harus di fitting sound postnya? Supaya sound post itu adalah kayu ya, tiang di dalam biola, fungsinya untuk menggetarkan dari senar turun ke bridge, turun ke bodi depan, ke bodi belakang, supaya dia menciptakan resonansi ya yang sangat maksimal, supaya suaranya keluar dengan maksimal. Seperti itu. Makanya kenapa fitting up itu sangat perlu, sangat penting. Nah, untuk di SE Music House Bandung, harga 2.750.000 itu sudah include dengan fitting up. Itu untuk biola 601. Sekarang untuk biola 701 di SE Music House Bandung. Nah, ini dia. Scott Guan 701 di SE Music House Bandung harganya 3 juta. Harganya berbeda 250.000 dari 601. Nah, sama ya, dia harga segini sudah include dengan biola, bow, rosin, dan case. Dan juga bonus fitting up seharga 300.000. Ini bonus kalau kalian beli di SE Music House Bandung. Nah, beda harga 250.000. Kalau saya sih secara pribadi lebih suka ke 701. Tapi balik lagi, semua itu tergantung dengan selera. Ada orang yang lebih suka suara biolanya bright, ada yang suka suara biolanya bass bright, ada yang suka bass aja. Jadi biola mana yang mau kalian pilih itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Lebih suka biola yang nyaring, yang dalam, yang soft, yang high tension, yang low tension, itu bebas ya. Jadi beli juga sesuai dengan kebutuhan, mau main klasik atau mau main pop atau mau main jazz, dan disesuaikan juga dengan budget tentunya. Seperti itu. Oke guys, tadi kita udah cek semuanya ya satu persatu, dan segitu dulu untuk review biola Scott & Guan medium quality tipe 601 dan 701. Nah, semoga ini video reviewnya bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, untuk video selanjutnya ada apa ya? Apakah cover musik? Oh iya, saya biasanya suka nge-cover musik nih bareng sama murid-murid saya. Nah, ada mulai dari Senyorita dan lain-lain. Dan terima kasih banget untuk para netizen yang sudah mengapresiasi cover musik saya dengan murid-murid saya. Semoga kami semua diberikan kesehatan walafiat dan bisa terus berkarya. Dan ditunggu video selanjutnya, apakah cover atau review biola atau review accessories, apapun itu ditunggu ya. So stay tune di channel SE Music Project. See you!